kembali lagi di YouTube channelnya Mantri Motoshop sama gue Benny Saputra. Apa kabar semua? Gue doain buat kalian semua senantiasa bahagia di rumah, bersama keluarga, bersama orang tercinta, rezekinya lancar, sehat selalunya lancar, dan selalu berbahagia. Kan berbahagia nggak selalu atas kondisi yang kita inginkan. Kadang-kadang kondisi tidak selalu bisa sesuai yang kita inginkan, tetapi bahagia itu adalah pilihan. Kita memilih untuk menerima, berbahagia, dan berkembang dari sana menuju keadaan yang kita inginkan dan nggak terjerembab di kondisi. Oke? Nah, ini adalah episode ke-6, di mana ini adalah video lanjutan mengenai perjalanan saya dengan motor saya, Road Glide 2024, di mana ini gara-gara ini ya, saya itu dicap sama beberapa teman saya, sekarang namanya adalah Benny HD. Well, saya sih asik aja. Masalahnya adalah kadang ini kan perjalanan antara kita dengan mainan, bukan. Kita dengan perjalanan antara saya dengan motor ini membentuk suatu memori, membentuk suatu kenikmatan moments yang saya juga mau sharing di YouTube karena saya pengen berbagi sudut pandang saya dan perasaan yang saya miliki. Ada yang bisa relate, ada yang bisa enggak, cuma saya tidak mau menyesal nanti umur sudah ketuaan, saya nggak bisa melakukan aktivitas yang saya tenaganya sudah tidak ada atau tidak ada. Jadi saya tidak mau menyesal dalam hidup. Kita berjadi bertanggung jawab, tapi saya pengen menikmati dan momen kehidupan itu senikmat-nikmatnya, tapi bertanggung jawab. Nah gitu. Jadi ini perjalanan berikutnya dalam hal Benny Wantri dengan motor V-Twin. Yang ya memang saya sendiri dulu tidak pernah berpikir saya akan punya Harley. Tidak pernah. Sampai ketika kemarin ini banyak motor Harley Davidson yang dibawa ke Mantri Motoshop untuk melakukan pemeriksaan. Ada beberapa teman yang sekarang gue pikir ternyata kalian racun semua ya. Bro Johannes, Bro Gema, dan lain-lain. Bro Raka, itu ya. Ternyata itu semua racikan supaya saya akhirnya masuk ke dunianya. Dan saya tidak menyesal. Motor ini memang motor yang punya cerita. Nggak cuma Harley ya sebenarnya, semua motor, mini moto, motor adventure, semuanya punya sisi cerita masing-masing, sisi unik masing-masing. Tapi kalau emang klop, dinikmati, itu indahnya bukan main. Saya ditanya sama bini saya, apa enaknya naik motor gede begini, berat begini, berisik banget, suka denger etel suara musik gede banget. Ya gimana ya cara jelasinnya susah. Tapi ada kenikmatannya di situ. Dan sejauh ini banyak yang nanya sama saya, gimana Ben pakai Harley? I feel dumb. Beli barang mahal banget, terus motor 2 roda kayak begini. Karena dengan duit yang sama lu bisa mendapatkan motor yang canggih lah, apa segala. Cuma tidak terlepas, motor ini selalu saya rindukan. Ketika berkendara motor ini, ada chemistry, ada control, ada peace of mind yang disajikan oleh motor ini kepada saya. Jadi ini motor yang sangat memberikan sensasi. Sejauh ini saya pakai cuma San Mori atau keliling-keliling kompleks sendiri. Belum dipakai touring, belum dipakai track-trackan performance biker Mandalika, belum. Dan perjalanannya selama ini bagi saya tetap menyenangkan. Nah, namanya juga Benny Saputra. Kalau nggak mengimprove sesuatu, saya rasa kurang ya. Memang saya sengaja perjalanan sama motor ini saya melakukan modifikasi itu step by step. Step by stepnya, yes, karena duitnya juga perlu step by step. Kedua, kita harus step by step merasakan, saya pengen banget merasakan motor ini sejatinya dari pabrik seperti apa. Itu pun perlu beberapa kali riding untuk saya mengetahui, I think we can improve di sini, di sana. Oh, ternyata ini enak, tapi bisa jauh lebih enak. Selama berjalannya, saya merasakan hal-hal yang saya pengen improve. Akhirnya deh tuh, kita utik sana-sini, ngelihat opsi-opsi yang ada, mencoba membaca literasi, melihat teman-teman, hasilnya tuh kalau diganti pakai ini, apa sih? Itu kalian ngeganti itu ngapain sih?
itu saya tetap pelajari dan akhirnya ada di satu titik sekarang adalah masalah suspensi. Motor road glide ini bagi saya memang saya udah tes kalau misalnya yang sebelum facelift ataupun yang ini yang sudah facelift, memang untuk urusan rangka dan suspensi berasa banget bedanya. Untuk di motor ini suspensinya sebenarnya depan belakangnya sudah jauh lebih improve. Bagi saya juga sampai sejauh ini no complaint, nyaman. Cuma memang ada beberapa yang saya mulai rasakan, misalnya terutama di bagian depan. Di bagian belakang, saya merasa suspensinya selama ini adalah well support, feel damping, rebound, power of spring untuk jaga bobot, semuanya oke. Cuma depannya, dampingnya cukup kuat. Cuma saya berasa kadang-kadang, terutama kalau jalan rusak, karena motornya berat sekali, jadi memang kinerja dari suspensi ini bopongnya tuh luar biasa. Yang kalah kadang-kadang adalah saat you expect dia punya damping yang sempurna layaknya saya biasa di motor adventure ataupun sport. Saya ada berasa damping di depan tuh kadang-kadang dia terlalu loose. Itu yang bikin saya mulai kepikiran, oh no. Ini gue udah mulai kepepet nih, kayak gue berasa nih, saat lu udah ketemu kekurangan sesuatu, lu akan terus berpikir kayak, aduh gimana ya, kok nggak sempurna ya, gimana ya? Dan akhirnya saya putuskan, oke, saatnya kita upgrade suspensi. Saya menanya sama teman-teman, banyak yang upgrade suspensi pakai brand A, B, C, gunanya apa? Ya, most of them ganti suspensi karena tampilan. Nah, saya nggak pengen menjadi orang yang melakukan sesuatu tanpa alasan yang benar-benar kuat. Jadi, setelah menemukan ada sedikit kelemahan yang saya pengen perbaiki, itulah saatnya saya pengen mengupgrade suspensi di motor ini. Nah, terus kita putuskan untuk mengupgrade suspensi dari B2Bo Italy, di mana? Ya betul, One Tree Motorshop kita ada suspensi B2Bo dari Italy. Cuma saya juga research. Saya bicara banyak dengan teman-teman dari US, teman-teman dari Eropa. Suspensi gimana, gini, dan saya cukup tertegun banyak orang, terutama di US, pakai suspensi B2Bo, dan dia don't care about what other people told them, karena B2Bo ini katanya nyaman sekali. Oke, saya decide untuk motor ini, kita pakai suspensi dari B2Bo. Kita lihat sekarang. Ini dia suspensi yang akan saya pasang, suspensi dari B2Bo Italy. 2 kotak merah dengan bendera Italia. Satu ini adalah shock belakang. Dan juga yang ini yang buat depan. Kita unboxing yuk. Mau lihat dalamnya apa? Kita mulai dari yang belakang. Ini yang belakang. Kode yang digunakan adalah HD004 WMM 02V2. Sebenarnya ini ada artinya nih dari sisi B2Bo. HD udah pasti Harley Davidson. Kodenya 004. Ini typical shocknya WMM. Terus ini serial apa gitu. No tour pack karena saya nggak pakai tour pack. Udah gitu di sini twin no tour pack, adjustable spring preload, rebound, compression. Panjangnya 331 alias 13 in untuk Harley Davidson, FLHX, Street Glide, dan lain-lain. Oke, nah kita buka aja deh. Packagingnya B2Bo, wih, emang nih kota pizza nih. Ada dapet ini sepertinya instruction dan hal lainnya. Ini kayak nggak salah, kayaknya ini biasanya tentang legal nih. Iya nih, ini urusan legal lah. Ada insulok. Oh, ada stiker B2Bo 2, manual warranty booklet, adjuster preload. Oke, mounting instruction. Ada 2 tabung nanti. 2 tabung. Tuh, pasangnya seperti itu. Nanti terpasangnya. Nah, ini bracket untuk pemasangan tabung. Nanti kita lihat pas terpasang. Kita lihat suspensinya. Oke, tada. Kita keluarin satu ya. Ini dia.
Warnanya hitam, full black. Udah ada tandanya, ini yang left side. Oke, ini springnya kalau kalian udah bisa lihat, ini kalian bisa lihat ini diameternya berbeda atas sampai bawah, dan juga kerenggangannya beda. Jadi ada sedikit progresif spring koefisien. Ini setelan preload, bushingnya ya karena dia udah perusahaan yang udah sangat lama bikin suspensi ya. Ini ada damping karetnya udah bagus, bushingnya bagus. Simpelnya Biturbo, reboundnya sebenarnya wide range of setup. Cuma nantinya ketika lu udah pakai motor, setup pertama lu cari window range. Cuma nanti begitu udah dipasang, saat berjalan sebenarnya kita itu window range untuk setup cuma tinggal dikit ke atas, dikit ke bawah. Makanya dia setupnya seperti ini. Tapi ini sebenarnya di training di Biturbo Center kayak kita, ini kita bisa setup nggak hanya cuma 1, 2, 3, 4 kayak gini. Ini cuma lebih ke memudahkan kita saat pemasangan berjalan. Ini secondary tabungnya hitam, logo Biturbo. Ada setelan compression. Ini setelan compression, setelan rebound, dan setelan preload. 3-way. Sama juga yang kanan. Podoe barangnya. Oh, ini klemnya. Buat klem nanti buat masang tabung. Sekarang kita lihat yang depan. Oke. Kodenya HD004 JBH72W0. Oke. Plus 50 no oil cartridge, artinya pengirimannya cartridge tanpa oli. Nah, ini cartridge ya, bukan fork kit. Kalau yang belakang itu tingginya di 13 inch, which is motornya naik tapi nggak banyak. Yang depan naik sampai 50 mili alias almost 2 inch. Kenapa sih saya memutuskan untuk menaikkan tinggi? Satu, setelah saya bawa motor ini, saya sering banget pengen miringin, tapi udah keburu gesrok duluan. Di motor ini, gesrok itu bukan keren, bahaya. Karena begitu kamu lean kebanyakan, gesrot, rodanya ngangkat. Which is, nantinya resultnya adalah lu hilang traksi bannya. Jadinya sering nih, kalau kayak di Alam Sutra nih, belokan Pasar 8, pas gue belokin, gesrot, iya, roda belakangnya hilang traksi, motornya srot gitu. Amit-amit ya, kan jadi bikin masalah. Kalau kita kenapa-napa merugikan diri sendiri, kitanya rugi. Yang lebih parah kan kalau kita kenapa-napa ngerugiinnya nanti orang lain. We have to mind others lah, jadi jangan sampai berbahaya. Tinggiin. Selain itu kalau ditinggiin, kalian harus tahu bahwa motor ditinggiin artinya motor tambah tinggi. Ya kebetulan saya nyampe, jadi nggak ada masalah lebih tinggi. Kedua, kalau ditinggiin, travel suspensionnya jadinya lebih tinggi. Kalau Anda mendapatkan travel suspension lebih tinggi, means that gerakannya motor bisa jauh lebih banyak. Dengan gerakan jauh lebih banyak, kita bisa dapetin supple feeling, damping yang bisa jauh lebih nikmat. Motor dengan travel suspensi pendek disuruh untuk nyaman ya, sulit guys, sulit. Travel suspensi itu yang mana sih? Ini loh. Nih. Gerakan ini nih. Gerakan ini nih. Tuh. Gerakan batang shock sebelum dia mentok alias bottoming. Segini nih travel suspensionnya. Itu kalau yang belakang. The longer suspension you have, ya travelnya lebih banyak, ya tentu ruang gerak untuk peredaman pasti lebih tinggi. Makanya mobil off-road, dia punya length of travel itu benar-benar panjang. Nah, bukan begitu, Bro JJ Logi? Nah, kalau Bro JJ kan di off-road, tapi roda 4 ya. Tapi kan prinsipnya sama. Setuju kan? Nah, oke. Ini adalah cartridge depannya. Gua buka, unboxing. Tuh, isinya seperti ini. Isinya adalah 2 laras panjang. Ini disebut adalah cartridge kit. Buat kalian yang mau upgrade suspension dengan minimum cost alias efisien efektifnya tinggi, tapi merubah karakter kendaraan
totally different walaupun kelihatannya sama. Yang senjatanya cartridge kit. Dan ini cartridge kitnya untuk forknya road glide dan street glide yang baru. Kalian bisa lihat bentuknya seperti ini. Ada spring, ini ada bottom bawahnya nih, iketannya. Ini di dalam sini nih ada sulingnya atau body valve-nya ada di dalam sini nih. Buat gerakan, dia punya inner shaft, bentuknya warnanya hitam dan ini bisa bending selagi itu. Kenapa? Ini juga hal yang baru saya dapat waktu training di B2Bo. Kalau suspensi motor lagi diem terus Anda gejrot-gejrot, itu tuh sebenarnya gerakannya adalah lurus kayak begini. Ya kan? Nah ini loss karena nggak ada oilnya. Cuma nyatanya adalah ketika Anda sedang berkendara, motor melaju, dan Anda sedang memperlambat pakai rem, suspensi depan diving. Oke? Tahukah Anda bahwa saat Anda memperlambat laju kendaraan, si ban itu sedang ngerem bertraksi dengan aspal, bobot kendaraan maju ke depan, sebenarnya suspensi kita lagi bending, kayak gini. Sadar? Iya, suspensi itu bending ketika Anda ngerem, terutama fork depan. Sehingga teknologi shaft, konstruksi itu sangat menentukan motor bisa empuk kalau ketika lagi diem, tapi belum tentu pas lagi berjalan suspensinya bisa main dengan smooth, silky jalannya dengan sempurna. Itu teknologi, gitu. Nah ini cartridge depannya, sisi yang satu. Nah ini adalah setelan yang compression, biasanya warnanya kuning. Tuh ada setelannya. Itu buat preload dan juga compression. Wow, ini apa nih? Oh, ini ninggiin ini nih, ninggiin tingginya fork. Satu lagi ini. Nah, ini yang setelannya rebound. Warnanya biru. Preload dan rebound. Jadi, satu kaki body valve-nya lebih berfungsi untuk gerakan compression alias saat compress, memendek, dan juga satu lagi adalah saat kecepatan velocity dari pergerakan suspensi saat merenggang alias rebounding karena ada gerakan pair. Satu kaki. Bro, suspensi bagusan itu kalau dua-duanya ada di dua setelan di dua-duanya. Yes and no sebenarnya. Kita harus pikirin bahwa ketika fork udah dipasang di segitiga, sebenarnya dia udah jadi single system di mana kita tahu bahwa si segitiga atas bawah komstir itu semua itu yang bikin rigid bahwa itu semua menjadi satu gerakan utuh. Saya tidak berpanjang lama-lama, saatnya kita membawa barang ini menuju ke motor untuk diinstalasi oleh Bapak Rian selaku adalah suspension engineer di One Tree Motor Shop. Ya, beliau yang akan pasang di motor ini, install, lalu kalibrasi dan setup nantinya sama saya untuk setelan preload harus ngikut dengan berat badan saya dan baru kita atur damping, compression, dan reboundnya. Kita akan lihat pasangan besok setelah siang kita akan tes. Rasanya bagaimana standar lawan yang sudah di-upgrade. Harusnya, pokoknya, ini harusnya lebih enak. Kalau nggak lebih enak, saya bisa marah nih. Buat apa kita buang-buang duit, tapi kalau tidak deliver sesuatu yang lebih enak, nyaman, atau value added. Betul? Betul. Setuju? Oke. Setelah berganti hari, syutingnya yang kita ganti hari, motornya udah selesai dipasang. Ini adalah upgrade yang selanjutnya yang gue tunggu-tunggu. Cuma disclaimer dulu nih, ternyata saat prosesnya B2Bo yang kita kemarin beli, ternyata saya salah beli barang. Yang saya beli adalah ternyata buat Harley Road Glide tahun yang sama, tapi
sebelum facelift. Jadi kalau sebelum facelift itu suspensinya beda sedikit. Baik yang belakang itu beda di tinggi, yang depannya juga panjangnya beda, konstruksinya sedikit beda, speknya sedikit beda. Kenapa? Karena motornya beratnya beda. Alhasil yang depan kita batal pasang karena akhirnya Bitubo sudah menyiapkan kit cartridge untuk tahun yang ini. Soon kita order, habis itu kita pasang. Karena seperti yang gue ngomong, bagi gue ini yang sebenarnya lebih problematik adalah yang depan. Cuma yang belakang, kebetulan gue order yang tingginya 13 inch, which is slightly higher than original one. Sedangkan gue juga memang agak tinggian. Kenapa kalau tinggian? Kalau tinggian gitu, kalau kita kibas-kibas gitu, gue nggak takut karena gesrot. Jadi bisa lebih enak lah belok-beloknya. Dan inilah sudah terpasang. Bitubo WMM kit buat road glide. Nah, jadi tampilannya memang seperti ini. Dia ada secondary tanknya, di mana tank ini isinya ada gas nitrogennya, plus juga di sini ada valve-nya nih. Ini ada tombol valve untuk mengatur flow daripada oli yang mengalir ke sini. Jadi di sini tuh ada gas, tapi di sininya tetap ada aliran olinya. Terus ada kabelnya nyambung ke shocknya. Di shocknya itu ada bodinya, ada springnya, ada preloadnya, dan ada rebound adjuster yang kalian tadi udah lihat. Menurut lo gimana kelihatannya? Kalau road glide atau street glide ya, nggak pakai ganti shock, itu kesannya ya ini, polos pelontos, begitu ganti langsung kece. Sebenarnya kan kalau kalian lihat juga road glide itu kan ada yang versi CPU-nya, CPU ST. Kalian udah lihat tuh, kalau yang versi upgrade-nya, mereka selalu memang udah ganti suspensi yang juga pakai secondary tank. Jadi ya memang notabene kesannya kalau pakai road glide terus kayak pengen upgrade, jadi kesannya harus pakai rear shock yang ada secondary tanknya. Gue akan buka boxnya supaya kalian bisa melihat tampilan dalaman ya. Untung road glide simple. Buka, terus buka ini. Nah, oke. Inilah suspensi Bitubo WMM kalau di road glide. Jadi Bitubo adalah suspensi dari Italia, di mana masih kepemilikannya itu family business. Dan saya suka Bitubo karena dia punya culture, sama saya lebih akrab sama mereka karena kan mereka masih family business ya. Saya bisa kenal sama ownernya, saya bisa kenal sama tim engineer-nya. Supaya apa? Supaya saya bisa lebih berbicara untuk misalnya kita butuh spek yang lebih, kita bisa untuk develop sesuatu yang baru, dan lain-lainnya. Bitubo mungkin nggak semua orang tahu, tapi untuk di Eropa mereka terkenal, untuk di US mereka terkenal. Dan saya ada bicara dengan Sean, nanti IG-nya kali kita kasih lihat. Dia adalah engineer untuk Bitubo di Amerika. He is so good, he is really good. He knows about suspension head to toe. Dan dia cerita waktu itu, di Amerika itu, ya brand semua banyak, bahkan brand-brand Amerika juga banyak. Cuma, Bitubo itu pasar untuk terutama Harley-nya itu tinggi sekali. Karena Bitubo itu disenangi buat mereka yang cari kenyamanan. Nah, for me, kita pakai begini adalah justru cari nyamanan. Looks dan lain-lain ya selera masing-masing sih. Saya sengaja memilih Bitubo warnanya hitam, jadi warnanya kalem. Walaupun sebenarnya soon nih. Next stage-nya adalah gue mau repaint motor ini ke warna yang gue sudah pilih, gue sudah tunjuk. Ntar kalian lihat prosesnya untuk episode selanjutnya. Dan aksesoris di motor ini akan lebih banyak mengenai aksen-aksen aluminium billet silver dan juga black tone. Suspensi ini full black. Jadi di sini kalian lihat sini ada settingan preloadnya, di bawah ada settingan compressionnya, rebound. Lalu ada hose ke secondary tank. Di sini buat setelan compressionnya, barusan sudah kita setup. Jadi kalau untuk preload di setup berdasarkan bobot motor dan bobot pengendara. Kita harus cari nilai spring menekan ke atas
yang dihitung dengan rider sec. Jadi kita cari nyaman ya, karena gini, preload kurang, motor nggak bakal nyaman. Kenapa? Karena tidak ada yang mengangkat bobot untuk tetap floating. Preload itu sangat amat penting, dan preload itu bukan bicara tentang keras atau tidak, bukan. Kalau preload kebanyakan atau preloadnya ketinggian, spring coefficient-nya ketinggian, yes lu akan keras. Kenapa? Karena lu kasih bobot pun shocknya nggak mau main karena terlalu support. Tapi kalau pas, dia akan bisa ngayun, tapi dia juga pun akan ngangkat floatnya gitu. Itu yang penting. Setelah preload, habis itu spring di sini, springnya linear kesannya, cuma diameternya ada yang beda, jadi sedikit berbeda. Reboundnya di bawah, dia versinya adalah versi quick rebound setup. Di sini kelihatan bisa 1-5, walaupun sebenarnya pada kenyataannya nanti Anda bisa setting lebih daripada ini window-nya, karena basicnya di dalamnya tetap needle valve-nya sama, cuma cara setupnya yang beda, dan tabungnya hitam. Di sini memang udah ada bracket khusus buat kita ngegantungin secondary tank-nya. Posisinya juga cakep, jadinya motor gue mulai pede nih. Ketemu-temu sama teman-teman yang udah upgrade-nya jauh lebih tinggi. Tapi masalah tetap sama, masih newbie. Masih banyak di motor ini yang gue sebenarnya udah lihat-lihat dan gue pengen untuk upgrade, cuma ya masih nahan-nahan diri lah. Nah begitu aja kali ini kita bahas upgrade suspensi, setengah suspensi karena yang depannya belum. Kita tunggu aja tanggal mainnya, kita nunggu versi yang khusus buat 2024 ini. Yang depan, yang pasti rencananya suspensi depan gue pasti gue harus lift kit. Gue pengen motor ini lebih tinggi dan juga gue lagi pengen mempersiapkan untuk bawa motor ini ngetes di Mandalika. Kalau jadi di bulan Oktober kita akan bikin Track Day 13 RC sekali lagi, dan juga gue pengen buka kelas 10 unit Harley yang sudah speknya Bagger Performance. Maksudnya gini, secara regulasi kita boleh pakai buat di track dan tidak berbahaya, mendukung dan muter-muter pakai Harley. Ya jadi begitulah cerita perjalanan saya dengan Road Glide ini. Kita di tahap suspensi, walaupun belum tuntas, tapi kita udah tahu apa yang pekerjaan kita mau lakukan. Dan saya sedang berpikir mengenai setang, ganti setang, di mana posisinya saya tertarik ya dengan setang T-bar. Cuma gimana determine pakai T-bar yang pas, seberapa lebar, seberapa tinggi, seberapa maju, itu yang saya lagi gali. Plus selanjutnya apa ya? Pelek boleh kali ya? Pelek, brake kit, foot pack kit. Cuma kita lagi milih-milih deh. Kalau ada teman-teman yang mau kasih saran mengenai part-part yang tadi gue sebutin, kira-kira oke-nya apa, cocoknya apa, tolong kasih tahu gue supaya gue bisa menggali lebih cepat dan ya bisa biar ketemu gitu, modifnya lebih cepat. Jadi inilah cerita gue bersama dengan Road Glide gue. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kalian. Inspirasi main Harley, ya boleh. Harley adalah suatu budaya, suatu kendaraan yang punya nilai-nilainya sendiri, cuma memang mengasikkan karena punya karakter sendiri. Dan kalau gue bisa bercerita tentang hidup gue bersama dengan Harley gue rasa itu akan jadi memori indah ketika gue di masa tua. Dan saatnya lu orang juga punya cerita indah tentang lu dan kendaraan lu, dan lu akan ceritain ke anak cucu lu. Oke? Sekarang kita cus dulu, karena weekend, saatnya kita berdendang ria bersama Road Glide gue.